Selamat malam kepada Bapak dosen pengampu, Dr. Randus Nahor M. Simanungkait, MSc. Saya, Devi Rosalinda Manalu, akan memaparkan tentang proyek saya yang berjudul proses hasil geologi. Materi yang saya paparkan yang pertama adalah proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah terjadi dalam beberapa tahap, diawali dengan terjadinya proses pelapukan pada batuan. Batuan yang sudah mengalami pelapukan akan dimasuki air dan udara. Keduanya merembes masuk ke dalam batuan. Akibatnya terjadi pelapukan di dalam batuan. Pada proses ini makhluk hidup akan mulai tumbuh pada lapisan permukaan batuan tersebut karena didukung oleh air dan udara. Akan tetapi organisme yang dapat berkembang pada tahap proses pembentukan tanah ini terbilang masih sangat terbatas, misalnya lumut dan mikroba. Yang pertama adalah pelapukan batuan. Proses pelapukan batuan terjadi ketika batuan hancur secara fisik, kimiawi, dan biologis. Proses ini biasanya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Faktor yang mempengaruhi adalah cuaca, suhu, dan tekanan dalam udara batu itu sendiri. Proses pelapukan batuan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pelapukan fisik, kimiawi, dan biologis. Batuan mulai ditumbuhi rumput dan tumbuhan kecil. Akar tumbuhan tersebut masuk ke dalam batuan dan unsur-unsur mineral pembentuk tanah. Dengan terbentuknya humus, tanah menjadi lebih subur sehingga tumbuh-tumbuhan yang lebih besar dan dapat tumbuh. Yang pertama adalah pelapukan fisik. Jenis-jenis pelapukan yang pertama adalah pelapukan fisik. Pelapukan fisik terjadi karena hancurnya material batuan yang tidak mengubah struktur kimiawinya. Proses ini biasanya dipengaruhi oleh iklim, cuaca, yang sangat ekstrim. Pada proses ini, batuan akan hancur menjadi partikel yang lebih kecil. Yang kedua adalah pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi terjadi karena perubahan struktur kimiawi di dalam batuan. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh hujan asam. Tumbuhnya tanaman perintis batuan yang telah melewati proses pelunakan akan ditumbuhi dengan tanaman perintis. Tanaman ini ukurannya lebih besar daripada lumut. Tanaman sudah memiliki akar yang bisa memasuki celah batuan. Tumbuhnya tanaman perintis ini disebabkan oleh karena adanya unsur air yang melimpah di dalam batuan lunak. Tanaman perintis akan menghasilkan asam humus yang kemudian mengalir ke celah batuan. Kemudian asam humus akan membuat batuan lunak menjadi lapuk sempurna sehingga berbentuk tanah. Proses ini biasanya disebut sebagai pelapukan biologis. Selanjutnya adalah penyuburan tanah. Batuan yang sudah lapuk sempurna akan mendapatkan bahan organik dari organisme yang tumbuh di atasnya. Tanah akan mengalami proses penyemburan sehingga mampu menghasilkan unsur hara dan air. Selanjutnya, tanah akan menjadi subur dan dapat ditumbuhi berbagai macam organisme. Proses terjadinya siklus batuan beku, sedimen, metafor. Proses pembentukan batuan yang pertama adalah magma mengalami kristalisasi. Terjadinya batuan pertama kali diawali oleh adanya magma. Magma ini merupakan bahan pokok pembentuk batuan. Terbentuknya batuan pertama kali karena diawali oleh adanya magma yang mengalami proses kristalisasi. Magma ini tidak terdapat di semua area bumi. Sebagian besar magma terbentuk di sepanjang batas lempeng bumi. Yang kedua adalah mengalami pengangkatan dan pelapukan. Batuan beku yang telah terbentuk tadi lama-kelamaan akan mengalami proses pelapukan. Batuan yang mengalami proses pelapukan paling cepat terutama adalah batuan yang membeku di permukaan bumi atau batuan ekstrusif. Batuan ini lebih cepat mengalami proses pelapukan karena terpapar secara langsung oleh cuaca di bumi dan juga atmosfer bumi sehingga pelapukan lebih cepat daripada yang berada di bawah permukaan bumi. Yang ketiga adalah mengalami erosi. Setelah mengalami proses pengangkatan dan pelapukan, maka proses yang selanjutnya adalah erosi. Dalam proses ini, yang paling banyak berperan adalah air. Air yang mengalir misalnya dari sungai merupakan salah satu yang paling tepat menyebabkan proses erosi terjadi. Arus dari air ini pula yang akan mengangkut material-material yang lainnya, yakni angin ataupun gletser. Yang selanjutnya adalah pengendapan dan pembentukan batuan sedimen. Material-material dari pelapukan batuan beku yang telah oleh air, angin ataupun gletser, lama-kelamaan akan mengendap di suatu tempat dan akan berjumlah semakin banyak. Karena semakin banyak batuan yang mengendap ini, akibatnya semakin lama akan semakin mengeras dan mengeras. Karena proses pengerasan ini telah membentuk terjadinya batuan yang disebut dengan batuan sedimen. Penjelasan yang mengenai pembentukan batuan sedimen yang lebih ilmiah dan material sedimen mudah akan mengubur endapan yang lebih lama atau tua.
Kemudian tekanan yang dihasilkan akan membuat endapan yang lebih lama menjadi kompak. Ketika air bergerak masuk ke dalam material sedimen, maka mineral klasit dan silika yang terlarut akan terendam dan mengisi rongga atau butir yang tertindak sehingga semen yang melekat butiran sedimen antara satu dengan yang lainnya. Sekian materi yang dapat saya paparkan, saya ucapkan terima kasih.